Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Teori memang tidak semudah praktek, tetapi kawan-kawan semuanya, tanpa teori maka praktek pun tidak ada gunanya. Jadi betapa pentingnya yang namanya teori. Dan kawan-kawan, berapa banyak sih video yang sudah diupload oleh channel ini? Ketika kita membacakan sebuah kasus, membahas sebuah kasus, disitulah pasti ada solusi buat kawan-kawan semuanya. Walaupun memang kadangkala solusinya ini sangat sulit. Nah, tapi saya harapkan ketika kawan-kawan dapat masalah, kawan-kawan sudah ada ibaratnya adalah apa yang harus dilakukan, ya. Ada teori dan kawan-kawan tinggal ngepush prakteknya itu bagaimana. Jangan sampai kita ini selangkah lebih mundur dari CCPL yang berani menghadapi juragan-juragan yang tidak baik terhadap Mbak PL atau PRTPL. Ya, orang Indonesia memang terkenal baik, tetapi jangan sampai kebaikan ini disalahgunakan oleh juragan sini. Jadi betapa pentingnya Anda memiliki wawasan, kemudian kalau ada masalah, kemana Anda harus meminta bantuan. Ya, jadi skill atau pengetahuan teori Anda ini harus dipraktekkan. Jadi kalau Anda orang bilang nggak gampang untuk melakukan, harus dibuat gampang ketika Anda menghadapi sebuah masalah. Kita akan membahas sebuah permasalahan teman kita, ya, yang dimana permasalahan ini ditanyakan di kolom komentar video kemarin, yaitu ini ya. Pertanyaan pertama dari Mbak Lin Yuen channel, yaitu dia itu curhatan terhadap temennya, ya, yang dimana temanku kagak ada sarapan apapun, siang nggak dapat makan, kemudian pagi juga nggak dapat makan, cuma malam aja kadang dapat mie yang dikasih sama temennya, dan baru datang di tempat juragannya dia itu hanya dikasih mie, itu pun sudah kadar luasa, dan sekarang badannya kurus. Mbaknya ini atau temennya ini baru 1 bulan kerja di negara ini. Nah, kasihan banget kak, itu katanya, ya. Intinya adalah 1 bulan kerja di negara ini, kemudian waktu pertama kali datang dia hanya dikasih mie, itu pun kadar luasa, dan pagi tidak mendapatkan mie, siang tidak mendapatkan jatah makan, kemudian malam hanya dikasih mie. Oke, dalam hal ini bagaimana sih cara untuk mengatasi persoalan si temennya mbaknya ini? Yaitu yang pertama adalah, apakah si mbaknya ini sudah minta sama majikan, jadi harus minta dulu. Kalaupun minta tetap tidak dikasih, maka saya sarankan kepada mbaknya ini untuk melaporkan hal ini kepada si agensi. Bagaimana si tanggapan agensi? Nanti silakan mbak-mbak ini tadi curhat kepada KJRI. Jadi mbak yang libur, yang siapa tadi nih, si Mbak Lin tadi, Mbak Lin channel ini bantu temennya untuk curhat ke KJRI, bilang bahwa aku mau mencurhatkan temennya yang 1 bulan kerja di sini tidak mendapatkan makanan yang layak dan badannya ini. Nah, si mbaknya ini tidak libur, ya, selama ini tidak libur. Kalaupun mbaknya sampai libur, silakan sekalian datang sama si Mbak Lin ini ke kantor KJRI, ya. Di situ ceritakan bahwa tidak mendapatkan makanan yang layak dan cukup, ya. Jadi jangan sepelekan kalau juragan Anda hanya memberi Anda makan mie aja tiap hari. Jangan sampai sepelekan hal ini, ya, karena ini bisa berakibat fatal pada kesehatan Anda. Kawan-kawan, dulu channel ini pernah membahas sebuah kasus mbak hanya dikasih mie saja, kemudian pulang ke Indonesia dia mengalami kanker, ya. Jadi ingat, mie saja tiap hari dan itu sampai bertahan 2 tahun, ini bukan solusi, bukan masalah terima aja, disyukurin aja, enggak, ya. Jangan seperti itu, harus berani, ya. Paling enggak mie itu 1 minggu 2 kali 3 kali. Kalau sampai mie itu sampai 1 minggu sampai 14 bungkus bahkan sampai lebih, ingat ini bisa berakibat fatal pada kesehatan CC tersebut.
Oke, kita kembali lagi. Jadi Mbak ini lapor ke KJRI. Nah, KJRI nanti akan menanyai tentang agensinya ini, bagaimana respon agensinya terhadap curhatan Mbaknya, teman Mbak Lin ini. Nanti ditanyain agensinya dari mana, kemudian KJRI pasti akan mentelepon si agensi. Kemudian agensi ya pasti akan bergerak dan melakukan telepon ke majikan si teman Mbak Lin tersebut. Intinya ada laporan ke KJRI, ada laporan ke agensi dulu ya. Kalau agensi tidak bergerak dan tidak mau membantu, silakan lapor ke KJRI ya. Oke, sudah lapor semuanya nih, tapi si majikan tetap tidak mau memberikan makanan yang layak dan cukup. Kalau mbak-mbak sudah digaji, silakan beli sendiri ya, beli sendiri, kemudian resipnya itu disimpan yang fotokopian. Jadi kalau mbak libur di fotokopi, kemudian yang aslinya dikasih majikan bahwa aku udah beli ini loh, silakan Anda ganti. Tapi kalau dia tidak mau ganti, oke, simpan yang fotokopian tadi. Kalau 2 tahun Anda sudah keluar, silakan nanti diklaim total dari apa yang Anda beli. Penting banget Anda membuat catatan juga ya, bagaimana cara mengklaim uang Anda yang udah tadi buat beli makanan Anda sehari-hari. Nah, nanti silakan Anda curhat di Instagram aku ya. Ini adalah alamat dari Instagram aku. Silakan Anda curhat, nanti aku akan memberikan step by step langkah apa yang harus Anda lakukan untuk menuntut kembalian uang Anda yang Anda keluarkan tadi ya. Jadi majikan harus membayarnya ya, uang makan. Karena ini ada undang-undangnya bahwa Anda ini mendapatkan uang makan jika juragan Anda tidak memberi Anda makan yang layak. Itulah enaknya kerja di Hong Kong, semuanya serba ada undang-undangnya. Baik itu untuk pekerja asing atau PRT seperti kita, ini ada undang-undangnya ya. Jadi tidak hanya memihak sama juragan, namun sama PRT asing seperti kita. Bagusnya kerja di Hong Kong seperti itu ya. Oke ya, ini curhatan yang kedua ya. Ini Mbak bisa baca ini. Oke, curhatan yang kedua ini intinya adalah Mbaknya ini punya teman yang dimana dia ini di situ tidak dapat sarapan, makan siang juga tidak dapat, hanya malam saja. Pernah suatu saat si majikan ini punya roti yang sudah kadaluarsa ya, dan dia tuh hanya belinya roti cuma dua buat anaknya 2 orang tadi. Nah, pernah suatu saat si majikan ini membeli roti yang udah kadaluarsa, bukan membeli ya, ada roti tapi kadaluarsa, kemudian kadaluarsa itu dimakan sama mbaknya ya. Kemudian si juragan ini mencari siapa yang makan roti ini, dia menanyakan hal ini ke setiap orang yang di rumah tersebut. Terus ceceknya bilang aku yang makan. Terus tiba-tiba si juragannya marah-marah sama mbaknya ini. Intinya mbaknya ini tidak boleh makanan apapun itu, walaupun itu sudah kadaluarsa. Lebih baik itu dibuang ke tong sampah daripada dikasih ke mbaknya. Intinya tidak boleh dimakan oleh siapapun kalau kadaluarsa, apalagi sama mbaknya. Karena dia pelit, nggak mau makanan dimakan oleh si cecenya. Nah, karena mbaknya ini tidak dapat sarapan makanan dari juragan, akhirnya mbaknya ini beli makanan yang enak-enak, kentang goreng, roti buat sarapan, buat makan siang. Juragannya ini bilang, oh kamu mau nggak sarapan pakai roti ini Cece yang beli lo, enak-enak lo. Nah itu intinya juragannya itu tidak punya malu ya. Nah, bagaimana kalau menghadapi situasi seperti ini? Jadi hal yang Anda lakukan adalah sama seperti kasus yang depan tadi, beli pakai uang Anda sendiri, simpan di tempat Anda yang aman, jangan dikasih sama juragan Anda ataupun anak Anda. Kalau sampai juragan Anda bilang seperti itu, kan bilang bahwa aku yang beli, bukan kamu yang beli. Seharusnya aku yang dapat uang makan dari kamu atau makanan dari kamu karena kamu majikanku. Jadi harus berani ya, bukan malah kamu meminta gitu ya. Jadi jangan lupa bikin catatan Mbak nggih ya, bikin catatan, kemudian nanti semua catat langsung dilaporkan ke imigrasi. Bagaimana cara melaporkan? Silakan Mbak nanti SMS saya di sini ya, ataupun datang ke Instagram aku dan
Mbak ceritakan semuanya, sudah ada catatan, ada bukti, nanti kita sama-sama bareng-bareng ibaratnya melaporkan ini ke imigrasi perbuatan majikan Anda ya. Intinya seperti itu. Sama ya, sama dengan kejadian depan tadi, saran di depan tadi bahwa Anda harus membeli sendiri kalau memang majikan tidak mau membelikan. Kemudian risip Anda difotokopi, yang asli dikasih majikan sambil Anda meminta kembalian uang ya. Kalau nggak dikasih nggak masalah, nanti kalau udah keluar baru laporkan ke imigrasi, minta kembali uang Anda yang sudah Anda gunakan untuk makanan Anda, karena itu tanggung jawab majikan Anda ya. Udah majikannya seperti itu jadi lawan, kecuali kalau majikannya baik, sembarangnya membelikan Anda, buat Anda makan juga dibelikan, nggak masalah. Sudah dikasih contoh buat roti, dia beli roti nih, udah buat Anda juga, beli mie buat Anda, tapi Anda pengen beli nasi atau mungkin beli roti sendiri, itu nggak masalah, itu nggak perlu. Tapi ketika kasusnya seperti mbaknya tadi, secara otomatis ini perlu dilaporkan ya, karena jelas-jelas di dalam kontrak kerja Anda klausa nomor 5 bagian B, majikan harus menyediakan akomodasi yang layak dan perabotan bagi PRT sesuai daftar akomodasi dan tugas-tugas PRT terlampir, serta memberikan makanan secara gratis terhadap PRT-nya ya. Jadi yang layak dan gratis terhadap PRT-nya. Jika tidak menyediakan makanan, tunjangan makanan itu harus diberikan sebesar 1.173 per bulan dan harus dibayarkan kepada PRT-nya. Jadi ada undang-undangnya jelas banget. Kalau mbak-mbak ada yang bilang udah biarin aja, pakai uang kamu aja. Nah, gajinya standar nih, mbak-mbak gajinya standar lah, pagi beli sendiri, siang beli sendiri, kemudian udah beli dimakan sama anaknya, itu nggak ada kata sabar mbak, nggak ada kata sabar. Kecuali kalau dimakan sendiri atas inisiatif Anda sendiri membeli makanan lebih enak daripada punya majikan, itu baru nggak perlu dituntutkan. Tapi kalau sudah Anda beli sendiri, diambil sama majikan Anda, kemudian makanan itu dimakan oleh anak jagaan Anda, ya Anda harus melawannya, kan seperti itu ya. Intinya ada bukti, ada catatan, nanti tak bantu bagaimana cara memproseskan ya. Tapi sekali lagi minta dulu bantuan sama si agensi KJRI. Ketika Anda melakukan minta bantuan sama keduanya, ini harus Anda tahu bahwa resikonya Anda bakal diputus kontrak kerja ya, ataupun di interminate. Nah, kalau Anda sudah menghadapi seperti itu, Anda sudah memiliki catatan ke imigrasi melaporkan perbuatan majikan. Kalau Anda ganti majikan, tinggal di Hong Kong, Anda ada buktinya. Kalau majikan Anda maafan, kalau sudah seperti itu, Anda tinggal dengan mudah nanti cari majikan di sini melalui pertimbangan bantuan agensi. Anda bisa loh dipermudah tinggal di negara ini sambil nunggu visa. Intinya betapa pentingnya Anda membuat catatan ya. Oke, itu aja informasinya, itu aja pembahasan kasusnya. Memang teori tidak semudah praktek, tapi alangkah bagusnya kalau Anda memulai praktek itu dengan seberani-beraninya demi masa depan Anda, demi kemudahan Anda kerja di negara ini ya. Oke, channel Indodiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.